yang berbahagia, jumpa dengan Bapak pada siang hari ini. Kembali kita belajar fisika. Ya, belajar fisika kita dengan semangat. Ayo, semangat kita sebut sama-sama. Fisika asik, fisika enjoy. Ayo, silakan sebut. Ayo nak. Fisika asik. Fisika asik, fisika enjoy. Ya, baik. Jadi jangan terlampau tegang. Baik ya, untuk pertemuan hari ini Bapak sharekan berikut ini adalah slide. Slide ini silakan nanti Anda perhatikan ya. Nah, ini slide-nya Bapak sharekan. Kira-kira sudah kelihatan slide-nya? Ada, Pak. Nah, baik ya. Jadi fisika dengan menggunakan metode STEM, gitu kan, kita mempelajarinya. Nah, materi yang harus kita hadapi dalam semester ini, gitu kan, itu ada lebih kurang sekitar ada 6 bab. Yang pertama dinamika rotasi, kesetimbangan benda tegar, kemudian elastisitas, kemudian fluida statik, kemudian fluida dinamis. Ya, ini ada 6 bab nih kalau nggak salah. 6 babnya itu yang pertama tadi ini ya, ini yang pertama, yang kedua ini, yang ketiga yang ini, yang keempat fluida dinamik, yang kelima adalah suhu dan kalor, dan kemudian yang keenam adalah teori kinetika gas ya. Nah, ini yang akan kita pelajari ini. Nah, semoga selama semester ini nanti Anda bisa menyerap semua materi-materi yang ada ini. Kemudian ya, untuk yang pertemuan kita pada hari ini, gitu kan, hari ini kita akan membahas itu sekitar dinamika rotasi dan benda tegar ya. Dinamika rotasi dan benda tegar ini kemarin yang sudah kita pelajari kemarin adalah ini yang benda tegar ini ya. Ini sudah kita pelajari. Ini sudah kita pelajari titik berat. Kemudian jenis-jenis keseimbangan sudah dipelajari. Berarti yang sebelah ini sudah kita pelajari ya. Berarti ini tidak perlu lagi kita pelajari. Nanti ketika Anda masuk nanti sekolah, itu yang akan kita bahas di sini hanya cuma repeat atau review atau reply daripada materi ini dengan dalam bentuk artinya soal ya atau quiz. Nah, itu nanti yang akan kita hadapi ya. Yang akan Anda hadapi. Soal dan latihan, soal latihan, soal quiz dan soal ulangan. Jadi Bapak tidak lagi mengulangi materi ini. Materi ini sudah cukup Bapak anggap ya. Nah, masuk kita ke materi yang hari ini. Bapak ingin menyampaikan ini aja. Bapak lingkar ini aja yang perlu kita pelajari. Dinamika rotasi. Dinamika rotasi adalah rotasi untuk torsi, kemudian dinamika rotasi untuk momen inersi. Dua ini aja. Dapat dua ini sudah cukup nih ya pada siang hari ini. Nah, nanti supaya Anda jangan terlampau tegang, ikuti aja dengan santai gitu kan, dan tak terlalu banyak animasi bobokan ya. Nah, berikut ini silakan Anda lihat animasi yang terjadi di sini. Nah, tuh. Silakan Anda lihat, ini benda yang ada di atas nih. Bendanya dalam keadaan ngapain ini? Menurut Anda semuanya. Ngapa? Berputar kan? Berputar, ada di sini di ujungnya ada benda. Ya, benda di ujungnya. Di sini ada titik pusat, ya kan? Nah, titik pusat ini adalah merupakan titik daripada tumpuan. Nah, biasanya ini kita anggap adalah seperti contohnya kalau kita ambil tali, benda kita ikatkan dengan tali, kemudian kita putar di sekeliling badan kita, maka bentuknya seperti ini. Nah, ini namanya adalah bermainan muter-muter benda ya. Nah, benda ini dia otomatis dia mempunyai ada penyebab dia bergerak, adalah gaya. Dan dia punya jarak dari titik poros disebut dengan D. Nah, peristiwa ini itu yang disebut dengan namanya adalah momen gaya atau disebut dengan istilahnya adalah torsi. Jadi torsi ini itu adalah gaya yang ada di F di sini, gaya penyebab benda ini bergerak dikalikan jarak. Ini jaraknya adalah D. Kita buat sini ya, D. Nah, sehingga torsi itu ya dirumuskanlah torsi itu lambangnya torsi kemarin kita buat huruf T begini. Torsi adalah sama dengan ya F dikali dengan titik adalah dengan R ya, atau Anda buat D juga boleh. Bapak sini buat D juga boleh, Anda buat R juga boleh, silakan aja ya, tergantung buat Anda. Mau pakai D, mau pakai R, nah Anda jadi tergantung buat Anda lah ya. Nah, jadilah torsi itu ya, itu bisa dirumuskan adalah tol adalah F dikali dengan D. Apa itu torsi? Adalah gaya yang bekerja pada satu benda yang mempunyai jarak
D dari sumbunya. Nah, itu disebut dengan torsi ya. Nah, kalau seandainya kita lihat di sini, dia masih membentuk sudut siku-siku. Jadi kalau dia siku-siku antara garis yang lurus yang di atasnya ini sebagai poros, dan di sini benda tadi mempunyai siku-siku di sini ya, siku-siku, itu nggak perlu kita pakai, karena tidak perlu kita pakai sin. Kenapa? Karena sin siku-siku kan sin berapa tuh? Yang siku-siku nih, sinnya. 0. Sin siku-siku itu kan 90 derajat kan? Ya, 90 derajat sinnya berapa? Ya. Hah? Berapa nama Bapak? Sin 90 derajat? 1 kan? 1 bukan 0, cos yang 0. Cos yang 0 ya. Jadi sin 90 derajat adalah 1. 1 dikali F ya. Ini ada F-nya di sini. 1 ini dikalikan dengan F, dikalikan dengan R, maka hasilnya adalah rumus ini. Tinggal ya. F tol sama dengan F kali D saja. Sini R. Boleh. Anda pakai D juga boleh. Tergantung pada Anda. Mana yang Anda sukai ya. Jadi kalau sini umpamanya diganti dengan D juga boleh. Ini D. R juga boleh ya. X juga boleh. Nah, ini adalah rumus torsi ya. Torsi. Ini torsi ya. Oke, yang kedua ada lagi yang disebut dengan bukan torsi, tapi adalah momen inersi. Nah, apa itu momen inersi? Kita lihat animasinya. Nah, nih ya, ini benda ini berputar sama seperti tadi, ya. Tetapi benda ini teko rumah siapa nih? Teko rumahnya si siapa lah Bapak? Mutiara lah ya. Teko rumah Mutiara Bapak putar-putarin gitu kan. Tinggal begitu putih ini. Ada mutiaranya tuh. Ada ya, nih mau putar ya? Ada Pak. Ada ya. Ini stokastik ya, stokastiknya si Ramadhania lah ya. Ramadhania, ada Ramadhania? Ada? Ramadhania? Ada. Ramadhani ya. Ini stokastiknya, stokastiknya bakso tidak ya? Stokastik pramuka ya. Nah, ini diputar-putar. Nah, ini ada yang tentang ujungnya diputar, ada tentang porosnya. Ini adalah globe dunia kita diputar ya. Nah, ini adalah pemotong ikan atau tempat pemotong sayuran daripada si Sri Latifah ya. Tuh ya, yang ininya. Nih, nih. Ya, ini iya, ini cincin. Nah, cincin kenangan siapakah ini? Iya. Anda yang tahu ya. Nah, bedanya dengan yang tadi, itu kalau tadi yang di ujungnya ini itu adalah bendanya gaya Anda pakai. Sekarang bendanya M, berarti sini adalah massa benda, massa beban, ya massa beban. Jaraknya ke sini ke poros juga dipakai adalah R ya. Di sini R, Anda boleh pakai R, boleh pakai D. Nah, sekiranya benda yang bermassa F ini tadi adalah pengganti dari benda yang massanya M, pengganti daripada F, itu tidak kita pakai F lagi ya. Anda pakai sekarang adalah M ya, M. Benda punya massa, kemudian punya jarak R atau D, ini mau buat D juga boleh. Maka ya, jika ini jadi titik porosnya dan ini diputar, gitu diputar, maka ya akan mempunyai momen inersi adalah I sama dengan, ya ini rumusnya, I sama dengan MR kuadrat. Tetapi sini R-nya kuadrat, F tadi tidak pakai kuadrat, sementara R pakai kuadrat ya. Nah, apa itu momen inersi? Adalah massa benda yang berputar dari poros sejauh daripada D. Jadi massa benda yang mempunyai jarak D dari poros dan berputar dia mengelilingi daripada poros, maka massa benda tadi yang bekerja seperti itu disebut dengan namanya momen inersi. Oke. Nah, apa aplikasi dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita? Nah, kita lihat soal berikut ini ya. Ini soalnya ya, yang ada ya. Soalnya kita ambil yang ini ya, yang ini ya. Ini soal ini ada 6 buah ya, partikel disusun seperti gambar. Ini partikelnya. Partikel yang pertama ini, ya ini partikel yang pertama. Itu partikelnya berbentuk apa itu ya? Berbentuk masanya 2M ya. Ini masanya 2M. Ini partikelnya. Partikel pertama adalah masanya berbentuk 2M. Partikel yang kedua B bermassa adalah lebih kurang 4M. A berjarak, ini A jaraknya ke sini, itu adalah 3R ya. Sementara B berjarak ke sini, berjarak lebih kurang adalah 3/2R. Dan ada lagi benda yang C di sini sebagai poros. Ini sebagai poros dia ya. Nah, benda yang sebagai poros adalah titik C. Ya, C. Kemudian bendanya yang D di sini, D di ujung. D mempunyai massa 3M dan mempunyai jarak ini
jaraknya ada. Masanya ini, masanya 3M, jaraknya 3R. Ya. Sementara bendanya yang E di atas, E ini, jaraknya adalah 3R, kemudian masanya 2M. Benda yang F di bawah, ini jaraknya lebih kurang tidak diketahui jaraknya, mungkin R saja gitu kan, dan masanya adalah 1M. Ya, masanya 1M. Nah, jika ini diputar, mana yang diputar gitu kan. Nah, kalau yang diputar itu adalah yang ini jadi poros, di C ini jadi poros, ini poros, sementara benda ini lainnya diputar, begini modelnya. Nah, gitu kan. Siapakah yang berputar? Tentu yang berputar hanyalah benda A, benda B, kemudian benda D. Ya, jadi berputar itu aja. Sementara bendanya yang ini tidak berputar, dan ini jadi poros. Jadi poros, dan ini tidak berputar. Maka nanti dalam kajiannya selanjutnya, dalam soal, yang hanya kita pakai ini satu, kemudian ini satu lagi yang ujung ya. Nah, itu aja kita pakai. Sehingga kita ambillah ya, di sini kita ambil gambarnya yang ini, yang ujung. Kita lihat gambar yang ujung, yang ini. Diketahui massa A, massa C, massa B 2M. Betul ya. Kemudian massa B 4M, massa D 3M. Dari gambar ya. Kemudian massa F adalah 1M. Massa E, nah massa E di bawah ya. Massa E sama dengan massa C dengan A. Jaraknya, jarak RA dengan RD, jarak RA ke pusat dengan jarak RD sama-sama 3R jaraknya. RB sama tadi, ada jaraknya RC karena dia di poros 0. Kemudian R-nya daripada yang jauh sini adalah R-nya daripada ini, R-nya daripada F itu adalah ada sekitar 2R ya, tapi ini mungkin nggak kita pakai. Nah, pertanyaannya, jika torsinya di tengah-tengah ini, berapa kira-kira momen inersinya? Momen inersinya bisa kita jawab dengan menggunakan ini, persamaan ini ya. Ini persamaannya. Ini persamaan ini kita gunakan. Nampak, Nana? Nampak nih? Halo? Pak, macet-macet, Pak. Macet-macet? Macet-macet, Pak. Itu nampak? Iya. Jelas kan? Yes, Pak. Jelas? Itu jelas? Gimana jelas tuh? Nah? Halo? Jelas ya? Iya, Oke, baik. Baik, kita masukkan nilainya. Maka nilai daripada momen inersi pada Y, I-nya dibesarkan ya, IY sama dengan I daripada A, ya, ditambah I momen inersi pada B, ditambah dengan I momen inersi pada C, ditambah lagi momen inersi pada pada D ya. Momen inersi itu dapat rumusnya ini, MA kali RA untuk yang A-nya, MB kali RB kuadrat, kemudian untuk yang C-nya MC kali RC kuadrat, MD kali RD kuadrat, itu adalah untuk D-nya. Angkanya kita masukkan, MA masanya 2, ini masanya 2, ini kan, RA-nya 3, ini masukkan lagi, MB gini, RB-nya ini kita masukkan ya. EC, MC, nih ya. Kemudian RC, ini dia, RC-nya 0 dia ya. Yang ini untuk B, bawah, ini dia. Kemudian RB, bawah dia ya. Nah, sekarang kita kalikan. 3 kuadrat, ini nilai 3 kuadrat adalah 9. 9 dikali dengan 2, hasilnya adalah 18. Ya, ini lagi. 3 kuadrat, 9. 9 dikalikan, atau 9 dikalikan dengan 4, 36. 36 dibagi dengan, ini adalah di kuadrat jadi 2 kuadrat. 2 kuadrat adalah 4, atau boleh juga ini deh, boleh. 2 ini kuadratkan dulu. 2 kuadrat sama dengan 4. 4 sementara di atasnya ada 4, kita coret. Tinggal 3 kuadrat. 3 kuadrat nilainya adalah 9. Ini dia, 9 ya, betul. Ini 2 kuadrat, ini 2 saja, tapi 0 kuadrat. 0 kuadrat sama dengan 0 dikali 2, hasilnya adalah 0. Ini ya. Nah, ini lagi. 3 kuadrat, hasilnya adalah 9. 9 dikali dengan 3, hasilnya adalah 27. Nah, habis itu Anda tambahkan. 18 ditambah dengan 9, hasilnya adalah 27. 27 ditambah dengan 0, hasilnya 27 juga. 27 tambah lagi 27, hasilnya adalah 9, hasilnya 54. 54 M masanya, R-nya tetap kuadrat. Nah, inilah nilai daripada momen gaya atau momen inersi, sama saja ya. Momen inersi atau ini momen inersi lah ini. Kita buat namanya. Momen inersi
Ya, inersi pada titik Y ya, ini pada titik Y. Nah, ini momen inersinya. Ya, inilah kira-kira contoh soal yang dapat Bapak sampaikan kepada Anda. Ada pertanyaan Anda semuanya sampai di situ? Boleh bertanya, silakan. Siapa yang mau bertanya? Apakah Sisri? Ya, silakan. Nah, yang E sama F-nya nggak dimasukin, Pak. Karena Pak M dengan E tidak dimasukkan dari sini. Kan ini kan ada gambar ini kan ya? Di gambar ini kan? Ini kan? Iya, Pak. Nah, ini kenapa tidak dimasukkan gitu kan? Nah, ini karena dia pada E dengan F tidak dimasukkan termasuk C ya. Karena dia pada poros. Nah, kenapa dia tidak dimasukkan juga? Karena dia pada poros. Kira-kira ini kalau seandainya diputar datar gitu, kira-kira ini berputar nggak E dengan C dengan F? Itu tidak kan? Maka kalau dia tidak berputar, maka tidak dianggap dia sebagai titik momen inersi ya. Dia tidak memiliki momen inersi. Intinya dia tidak memiliki torsi dan tidak memiliki momen inersi. Dia kedua-dua nggak dimilikinya. Kenapa? Karena dia sebagai poros. Itu ya. Jadi yang punya momen inersi dan punya momen torsi, yang mempunyai torsi cuma ini A, B, kemudian D. Kenapa? Karena dia punya jarak. Ini punya jarak. Jarak terhadap sumbu apa? Sumbu E, ya, jarak datar. Jadi dia punya jarak datar. Sementara ini tidak punya jarak datar. Kenapa? Dia pada sumbu. Nah, sama artinya gini. Pada Pontianak, kira-kira adakah waktunya sama dengan kita? Beda kan? Nah, dia kan merupakan titik zenith daripada Indonesia kan? Titik daripada pusatnya waktu Indonesia kan? Iya kan? Ya, Nah, dia terletak di pada garis khatulistiwa. Jadi nggak ada waktu sama dia, beda dengan kita kan. Itu sebagai patokan pembagian width dengan widthing ya. Nah, begitu juga dengan ini. Jadi ini dia sebagai titik poros tidak perlu ya. Sama Anda yang juga jangkit kemarin, ya jarak Anda umpamanya yang A ini umpamanya menunjukkan jangkit begini gitu kan. Nah, di sini ada umpamanya orangnya begini kan. Nah, ini rambutnya gini kan. Ada lagi orang sini. Ini kan, ini ada batu umpamanya. Nah, yang jadi momen inersi yang mana? Tentu artinya yang punya jarak sini, yang punya jarak sini. Ada orang yang di sini di kepalanya dijadikan sebagai apa kan, sebagai tempat juga jangkit. Apakah dia termasuk menjadi momen inersi atau menjadi torsi? Enggak. Berarti dia hanya sebagai boleh dikatakan musibah terdakwa. Enak. Ya. Jadi yang jadi momen inersi cuma orang ini dengan yang orang yang ini. Ya. Kenapa? Karena dia punya jarak dari poros. Oke, ada pertanyaannya lain? Silakan, Nak. Bagus pertanyaannya. Ya, makasih Cindy. Ada yang lain lagi? Ya, Pak. Ya, ada paham kira-kira? Ini coret-coretan Bapak ini jangan diperhatikan kali ya. Nah, nanti Anda bingung ya. Besok bisa Bapak ulangi coret-coretnya lagi. Ya. Oke, ada pertanyaan lain? Ini udah oke, angka-angka yang ini? Udah, Pak. Dah, ini udah oke kan? Yang ini? Ini aja coret-coretannya nih kan. Bapak bukannya coret-coret aja nih kan? Ada pertanyaan lain? Sudah bisa nanti kalau ada soal kita keluarkan, Anda mengerjakan? Ya, semoga aja bisa. Nah ya, oke, baik untuk pertemuan kita pada siang hari ini, Bapak tarik lagi share-nya daripada PowerPoint gitu kan. Nah, ini ada absensi yang mau Bapak sampaikan kepada Ananda, silakan nanti diisi ya. Absensi kelas 11 MIPA 5 ya. Hari ini tanggal berapa, Nak? MIPA 2. MIPA 2. Oh iya, hari ini tanggal 22. Hari ini tanggal 31 ya? Iya. 25. Oh, 25. Oh. 25, Pak. Oh, 25 ya. 25, Pak. Oke. Udah, Pak. Silakan isi absensinya lo ya. Oke, makasih. Iya, ya. Terima kasih. Itu aja untuk pertemuan pada hari ini. Nah, Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.